Konflik di Gaza belum sepenuhnya usai. Perdebatan sengit soal pelucutan senjata Hamas masih menjadi ganjalan utama dalam pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata. Israel bersikeras menuntut demilitarisasi total. Sementara itu, mediator Qatar dan Turkiye dilaporkan menawarkan dua opsi alternatif untuk menghindari pelucutan senjata penuh. Opsi yang bertujuan untuk mempertahankan pengaruh Hamas di Gaza ini jelas-jelas ditolak Israel. Memangnya, apa dua opsi yang diajukan Qatar dan Turkiye? Simak perkembangan terbaru konflik Israel-Hamas dalam video berikut. Pejabat Israel mengatakan Qatar dan Turkiye berusaha membebaskan Hamas dari syarat pelucutan senjata. Mereka menawarkan dua alternatif, yaitu Hamas menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina, PA, atau senjata itu disimpan di tempat aman di bawah pengawasan. Tujuan dari proposal ini adalah agar pengaruh Hamas di Gaza tetap ada. Israel jelas sangat menolak dan meminta Hamas benar-benar bebas dari senjata. Kedua negara itu dianggap berusaha mencegah Israel mencapai kemenangan total atas Hamas. Qatar dan Turkiye juga ingin Hamas diberi waktu 2 tahun untuk tetap memiliki senjata secara sah. Israel menolak keras dan menuntut waktu yang jauh lebih singkat, yakni hanya beberapa bulan. Jika Hamas tidak dilucuti senjatanya segera, Israel mengancam akan bertindak sendiri. Israel khawatir penonaktifan itu hanya memberi peluang bagi Hamas untuk mengambil kembali senjata mereka nanti. Israel juga sangat tidak setuju jika pasukan Turkiye ditempatkan di Gaza. Meskipun beberapa pihak di pemerintahan AS berpendapat Turkiye harus terlibat dalam solusi, Israel menolaknya. Utusan AS Tom Barak juga dituduh tidak memahami kebutuhan keamanan Israel dan malah merusaknya. Saat ini, karena belum ada kesepakatan tentang pelucutan senjata atau target waktu yang jelas, tidak ada negara Arab yang bersedia mengirimkan pasukan untuk ISF, sehingga rencana keamanan internasional menjadi sangat sulit dilaksanakan. Pejabat Israel percaya masalah ini hanya bisa selesai melalui pertemuan tatap muka. Isu pelucutan senjata ini kemungkinan besar akan menjadi bahasan utama saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden AS Donald Trump di Florida pada akhir Desember 2025. Netanyahu mengatakan tahap pertama hampir selesai, hanya tinggal satu sandera lagi yang perlu dipulangkan. Ia juga menyebut pasukan internasional hanya bisa melakukan beberapa tugas, bukan tugas utama yaitu melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi. Pernyataan Netanyahu seolah menunjukkan kekhawatiran Israel bahwa pasukan stabilisasi internasional ISF tidak cukup kuat untuk memastikan kemampuan militer Hamas benar-benar hilang. Sementara Israel berupaya keras memulangkan sandera terakhir, tekanan dari Qatar dan Turkiye meningkat untuk menghadapi tahap kedua gencatan senjata. Soal rekonstruksi Gaza, Israel mulai melunak jika otoritas Palestina terlibat, asalkan orang-orang yang ikut tidak melakukan aksi teror dan tidak bekerja di bawah perintah langsung PA. Namun opsi ini ditentang Menteri Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich yang sama sekali menolak peran PA di Gaza. Dari sudut pandang Israel, rekonstruksi bisa dimulai di Gaza Selatan, dimulai dengan proyek percontohan di Rafah. Rencananya adalah pembersihan puing dan membangun ulang model perkotaan bebas Hamas. Israel menyatakan ini bisa dilakukan jika pelucutan senjata terjadi bersamaan. Model yang mereka inginkan mirip dengan Lebanon, dengan pemerintahan sipil ditugaskan kepada otoritas lokal, tetapi kelompok paramiliter seperti Hamas tidak boleh memiliki senjata. Sebagai bagian dari rencana, Israel mendukung pembuatan zona aman di dekat Rafah sebagai alternatif sipil untuk kendali Hamas. Strategi ini bertujuan melemahkan Hamas, tapi hanya jika pelucutan senjata total dilaksanakan dulu. Di lain sisi, pejabat Hamas Basim Naim dilaporkan akan membahas opsi membekukan atau menyimpan senjata mereka. Basim Naim mengeklaim Hamas sangat terbuka untuk membahas apapun mengenai sisa persenjataan mereka. Naim menjelaskan pihaknya bisa berdiskusi soal pembekuan, penyimpanan atau penyerahan senjata dengan jaminan dari pihak Palestina bahwa senjata itu tidak akan digunakan sama sekali selama masa gencatan atau jeda ini. Hamas is open to discuss such ideas within the context of a long-term ceasefire or truce
within the context of a political track, which have to lead to a Palestinian state. But if not, okay, we are ready to discuss the idea of storing or freezing based on a total security arrangements, first of all, which keep the capability of Palestinians to defend themselves in case they are attacked. Di saat yang sama, Netanyahu mengeklaim Israel sudah sangat dekat untuk melanjutkan ke tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Namun masih ada detail penting yang belum disetujui, termasuk negara mana yang akan ikut serta dalam pasukan keamanan internasional yang merupakan bagian kritis dari perjanjian. Masih diragukan apakah niat Naim untuk membekukan atau menyimpan senjata itu akan memenuhi tuntutan Israel untuk melakukan pelucutan senjata total sesuai kesepakatan. Pejabat Hamas itu menegaskan, pasukan internasional manapun sekalipun berada di bawah mandat resolusi Dewan Keamanan PBB hanya akan memiliki wewenang terbatas di Gaza. Naim menyampaikan kelompoknya menyambut baik pasukan PBB untuk berada di dekat perbatasan, mengamati gencatan senjata, melaporkan pelanggaran dan mencegah eskalasi. Namun ia juga memperingatkan, pihaknya tidak akan menerima pasukan tersebut memiliki mandat apapun yang mengizinkan mereka untuk beroperasi atau diterapkan di wilayah Palestina. Sementara itu, di Forum Doha Qatar, Mesir dan Norwegia menyatakan kekhawatiran bahwa ancaman kegagalan gencatan senjata ada karena negosiasi untuk fase berikutnya berada di titik kritis. Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani menyatakan gencatan senjata di Gaza saat ini belum sepenuhnya berhasil. Ia menambahkan bahwa apa yang sudah dilakukan sejauh ini hanyalah jeda sementara. Masalah utama yang menggantungkan nasib gencatan senjata tahap kedua di Gaza adalah soal apa yang akan terjadi pada senjata Hamas. Sementara Israel tegas minta pelucutan senjata total untuk mencapai demilitarisasi, Hamas yang didukung oleh Qatar dan Turkiye hanya mau menyimpan atau membekukan senjata di bawah pengawasan. Perbedaan antara menghilangkan dan menyimpan senjata ini menjadi titik kritis yang belum ada jalan keluarnya. Kelanjutan kesepakatan damai, target waktu dan rencana penempatan pasukan keamanan internasional sangat tergantung pada hasil akhir negosiasi tersebut. Pantau terus perkembangan konflik Israel-Hamas di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.